Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Jumika, absen 22. Dan saya Susilo Setio Prayoga, absen 28 dari kelas IPA 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perkembangan politik dan ekonomi masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pemerintahan di era reformasi setelah menggantikan Soeharto yang telah menjabat sebagai presiden selama 32 tahun. Awal pemerintahan Presiden B.J. Habibie bisa dibilang sangat berat. Betapa tidak, di Indonesia tengah mengalami krisis moneter yang sangat parah kala itu, yang diakibatkan krisis perekonomian Asia dan utang luar negeri yang menumpuk. Nah, sampai di situ kekacauan diperparah dengan adanya tragedi Mei 1998 yang menghancurkan pusat-pusat bisnis milik orang-orang Tionghoa yang diyakini pada saat itu memanipulasi perekonomian. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie memang sampai terbilang singkat, mulai tahun 1998 sampai 1999. Namun, ia mampu membuat reformasi besar-besaran dalam sejarah Indonesia. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan, antara lain: 1. Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Dalam kabinet ini terdiri dari 36 menteri, diantaranya 4 menteri negeri sebagai koordinator, 20 menteri negara memimpin departemen, dan 12 menteri negara menjadi ketua dalam tugas tertentu. Pekerjaan rumah dari bidang ekonomi yang disasar dalam kabinet ini adalah tersedianya bahan makanan utamanya dan lancarnya perputaran roda perekonomian. Yang kedua, sidang istimewa MPR 1998. Demonstrasi mahasiswa disertai desakan dari kaum intelektual membuat B.J. Habibie mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah-langkah yang akan dijalankan pemerintah dalam reformasi di segala bidang. Adapun beberapa janji pemerintah yang berhasil diwujudkan dalam tuntunan rakyat dapat dilihat dari ketetapan MPR yang dihasilkan, antara lain amandemen UUD 1945 tanpa melalui referendum, pencabutan keputusan P4 sebagai mata pelajaran wajib, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu reformasi bidang politik. TAP MPR nomor 10/MPR 1998 telah menetapkan beberapa agenda reformasi di bidang politik. Di antara lain adalah melakukan perubahan budaya politik yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun strategi pemerintahan B.J. Habibie dalam melaksanakan perubahan aspek politik yaitu: pertama, bebas politik. Dengan adanya kebijakan baru ini, sebanyak 80 partai telah dibentuk, namun hanya 48 partai yang berhak mengikuti pemilu dalam kebebasan mengeluarkan pendapat dan berserikat. Yang kedua, kebebasan pers. Media massa sudah ditetap paksa untuk meminta surat izin terbit atau SIT, sehingga media massa tidak lagi khawatir berdel seperti pemerintahan sebelumnya. Yang ketiga, otonomi daerah. Dengan adanya sistem desentralisasi dan otonomi daerah, diharapkan dapat memperkuat hubungan pemerintahan pusat dan daerah, serta minimalisir adanya ancaman disintegrasi bangsa. Dan yang keempat, pembatasan masa jabatan. Masa jabatan dibatasi menjadi 2 periode maksimal dengan interval waktu 5 tahun sekali periode. Maka pemerintahan tidak akan menggunakan penyelewengan masa jabatan. Yang keempat, pelaksanaan pemilu 1999. Pemilu 1999 adalah pelaksanaan pemilu multipartai yang diikuti 48 partai politik. Presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang melibatkan anggota seperti wakil partai politik dan pemerintahan. Yang kelima, pelaksanaan referendum Timur. Salah satu agenda pemerintahan Presiden B.J. Habibie adalah menyelesaikan referendum untuk rakyat Timur yang merupakan permasalahan yang dari masa pemerintahan sebelumnya. Referendum ini mengantarkan Timur menjadi negara yang merdeka, yang saat ini bernama Timor Leste.
Peristiwa referendum Timur Leste ini sempat mendapatkan pertindaksetujuan dari pihak militer Indonesia. Akan tetapi, Habibie tidak melaksanakan referendum Timur Leste. Yang keenam, reformasi bidang ekonomi. Terkendalinya nilai rupiah dan penanggulangan krisis merupakan dua arah sasaran reformais pada bidang ekonomi. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie mampu membawa perekonomian Indonesia lebih baik, dibuktikan dengan adanya penurunan laju inflasi dan sebaran kebutuhan pokok kembali berjalan dengan baik. Hal lainnya, nilai tukar rupiah mengalami penguatan secara signifikan. Yang ketujuh, reformasi bidang hukum. Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie sudah tercapai kegiatan legislatif yang sangat produktif dan telah dibuktikan dengan keberhasilan menyelesaikan 68 produk perundang-undangan dalam jangka waktu 16 bulan. Selain itu, adanya dui fungsi ABRI, yaitu pemisahan tugas polisi dari Organisasi Tentara Nasional Indonesia atau disebut TNI, sehingga bisa mensukseskan supremasi hukum. Sekian dari kelompok kami, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.